Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 222. Surat Al-Baqarah ayat 222 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa yas'alunaka lan bakal padha takon. Sapa kaum, sapa ahlu Makkah. Wa yas'alunaka lan bakal padha takon sapa kaum ta wong akeh. Ka ing sira ya Muhammad. Anil mahid saking haid. Jadi junjungan kita Nabi Agung jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ditanya atau mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, dari kaumnya, ini sudah diinformasi oleh Allah lebih dulu, dikasih WA gitu loh. Tahu WA kan? Apa itu WA? Wahyu Allah gitu loh. Jadi sebelum ada pertanyaan dari masyarakat, dari kaumnya, Rasulullah sudah dibocori dulu oleh Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, yang akan diajukan kepada Rasulullah. Juga sekaligus jawabnya. Nah ini loh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum mendapatkan pertanyaan dari kaumnya, Rasulullah sudah mendapatkan informasi lebih dulu dari Allah, seperti dalam ayat ini, wa yas'alunaka anil mahid. Muhammad, ini kaummu, orang-orang akan bertanya pada kamu tentang haid. Nah, juga Rasulullah dikasih jawabnya juga. Maka begitu ada pertanyaan dari kaum tentang haid, Rasulullah sudah sudah tahu sebelum mereka tanya. Nah, maka ketika ada pertanyaan tentang haid, qul dawa sira ya Muhammad. Jawablah oleh kamu ya Muhammad. Huwa adzan ing dawuh ing pengucap huwa adzan. Huwa utawi haid al-mahid adzan iku kotor qadarun au makhalahu. Jadi jawablah ketika orang-orang bertanya kamu tentang haid, jawablah bahwa haid itu adalah darah kotor gitu loh. Makanya kalau kalian lagi datang bulan, lagi lagi haid gitu, jangan sedih, jangan ngenes.
Harusnya syukur, alhamdulillah, darah-darah kotor dikeluarkan oleh Allah supaya tidak mengotori darah-darah yang bersih. Makanya yang kotor-kotor itu dikeluarkan oleh Allah supaya sirkulasi darah dalam tubuh ini selalu normal, kamu tetap sehat gitu. Jadi begitu ada haid datang, itu artinya apa? Darah-darah kotor dibersihkan oleh Allah, dikeluarkan gitu loh. Yang kotor-kotor dikeluarkan supaya tidak menjadikan limbah yang mengotori darah-darah yang bersih. Ya, semua kotoran-kotoran, misalnya kamu habis minum, habis makan, itu limbahnya, yang ampasnya, sampah-sampahnya itu, yang kotor-kotor itu dikeluarkan oleh Allah. Jadi kalau kamu habis minum, itu ada limbah namanya, ada sampahnya. Sampahnya enggak diedarkan ke sel-sel, dibuang, dikeluarkan lagi. Makanan juga gitu. Makanan-makanan yang kita makan ini di dalam perut diproses oleh Allah yang proses gitu loh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang limbahnya, kotorannya dikeluarkan. Allah yang mengeluarkan. Begitu pula darah. Darah ini berputar. Di dalam tubuh kita ini, darah itu berputar terus. Allah yang mutar. Non-stop 24 jam. Nah, begitu ada darah-darah yang menjadi sampah-sampah yang kotor itu karena kena polusi dari makanan-makanan yang ada efek sampingannya dan lain sebagainya. Ini yang kotor-kotor dikeluarkan oleh Allah. Nah, jadi haid itu sebetulnya adalah darah kotor yang dikeluarkan oleh Allah. Makanya ketika kita semua ini lagi datang bulan, lagi lagi haid, jangan ngenes, jangan sedih. Harusnya bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena darah yang kotornya dikeluarkan oleh Allah. Sehingga begitu selesai haid, kita fit kembali. Nah, jadi fresh lagi gitu loh. Alhamdulillah. Nah, itu nanti kalau ada pertanyaan tentang haid, jawablah qul huwa adzan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa'tazilu an-nisa. Nah, selanjutnya ini dalam urusan berumah tangga. Namanya orang hidup ini kan ada lelaki, ada perempuan, ada cowok, ada cewek, ada suami, ada istri. Yang ayat sebelum ini kan menerangkan tentang perjodohan, tentang nikah. Wala tangkihu al-musyrikat hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tungkihu al musyrikin hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ayat sebelum ini menjelaskan tentang pernikahan, perjodohan. Nah, demikian juga dalam rumah tangga. Ketika istri ini lagi haid, nah, ada aturan. Allah menjelaskan dalam ayat ini, fa'tazilu an-nisa. Fa'tazilu mongko padha ninggalo sapa sira kabeh, utruku.
anisaa ing pira-pira wong wadon. Artinya selagi istri ini atau menjalani mahid atau haid, kamu harus hindari gitu loh, tinggalkan itu istri kamu. Artinya dijauhi, bukan ditinggal pergi untuk mencari selingan, enggak gitu maksudnya. Artinya jangan lakukan suatu hubungan suami istri. Faktazilu mongko padha ninggala utruku al ahunna, jangan kamu hubungi, jangan kamu melakukan hubungan suami istri selagi istri haid. Faktazilu mongko padha ninggala sapa sira kabeh anisaa ing pira-pira wong wadon. Artinya ya istri-istri yang lagi haid jangan kamu hubungi atau kamu kumpuli, bahasa Jawanya kumpul. Fil mahidi ing dalem waktu haid. Jadi pada saat haid atau fi waktihi au makanihi. Fil mahidi ing dalem waktu haid waktihi au makanihi. Maksudnya di saat istri lagi haid jangan kamu melakukan hubungan suami istri. Ngerti nggak hubungan suami istri? Kalau dalam ayat lain tuh rofas namanya, arofasu. Ukhilla lakum lailata siyamir rofasu ila nisaikum. Nah, ayat yang lain ditegaskan, ini sudah kelewat ayatnya dulu, bahwa di malam bulan Ramadan kalian dihalalkan untuk melakukan rofas pada istri-istri kalian. Arofatu yaitu mengumpuli atau menjimawati gitu loh. Nah ini ketika lagi haid seorang istri, maka sebagai suami jangan dekat-dekat gitu. Tinggalkan itu istri, bukan ditinggal pergi mencari selingan, bukan. Maksudnya jangan melakukan rofas atau aljima, jangan dikumpuli. Fil mahid in dalam waktu haid. Fi waktihi au makanihi, atau tempatnya haid. Tempatnya haid itu mana? Ngerti enggak? Apa hidung? Apa mulut? Apa telinga? Mana ya tempatnya haid? Itu loh tempatnya, yang itu yang nggak boleh kamu dekati maksudnya. Nah, lainnya boleh, misalnya atas-atasnya sana, gitu. Di atas, perut ke atas gitu loh maksudnya. Pokoknya bukan titik poinnya, bukan makanul haid, bukan tempatnya haid. Ngerti kan tempatnya haid? Masa dubur? Nah itu yang nggak boleh kamu datangi. Kalau di luar itu boleh. Nah misalkan di atas, perut ke atas, atau di bawah, kaki ke bawah, nah boleh. Halal tuh, halal ibadah gitu loh, halalan thayyibah. Wala taqrabuhunna, selanjutnya Allah bilang wala taqrabuhunna, lan aja parek-parek, aja cerak-cerak sapa sira kabeh hunna ing anisa. Jadi sebagai suami, ketika istri ini lagi haid, kamu jangan dekat-dekat, bahaya gitu loh. Karena di sana ada tegangan gitu loh, tegangan tinggi. Kamu ngerti nggak kalau ada apa nggak arus listrik? Arus listrik itu kan ada plus ada min, ada plus ada min. Nah, ketika arus plus kamu dekatkan dengan arus min, apa yang terjadi? Oh bisa konslet, bahaya gitu loh. Ini juga gitu, suami istri itu ibaratnya itu ada plus ada min.
Selagi M ini jangan dekat-dekat. Wala taqrabuhunna. Karena itu akan berefek gitu. Dekat-dekat aja nggak boleh. Maksudnya dekat-dekat bil jima. Kalau dekat hanya jejeri tok, makan berdua, minum berdua, ya boleh. Untuk suami istri ibadah gitu loh. Jagongan, senyum-senyum boleh. Yang dimaksudkan wala taqrabuhunna, maksudnya untuk melakukan hubungan suami istri atau arrofas itu jangan sampai dekat-dekat, bahaya. Kan itu lagi stopan, lagi palang merah gitu loh. Kamu tahu nggak kalau di jalan ada lampu merah? Gimana kalau lampu merah kamu terjang? Kamu tabrak, apa yang terjadi? Kecelakaan tuh, bisa berantakan kamu. Ini kalau di jalan aja lampu merah nggak boleh diterjang. Begitu pula dalam rumah tangga. Jadi misalnya suami yang nguseng aja nggih, kamu bilang aja, Mas ini lagi stopan Mas. Lagi lampu merah Mas, jangan dekat-dekat. Gimana nggak boleh dekat-dekat, kamu kan istri saya. Iya betul Mas, betul. Tapi ini lagi lampu merah. Sabar gitu loh, sabar. Nah caranya kamu harus kasih tahu. Ini masnya atau abahnya, bah jangan dekat-dekat bah. Ini lagi lampu merah bah. Kata Allah apa bah? Wala taqrabuhunna. Lan aja cerak-cerak sapa sira kabeh guna ing anisa, istri-istri yang lagi haid jangan dihubungi, jangan dikumpuli. Ini enggak boleh, Allah larangan gitu loh. Namanya protokol, jaga jarak gitu loh. Nah, karena di situ kalau terjadi kontak fisik, nah itu ada efeknya. Makanya dilarang oleh Allah. Sampai kapan itu nggak boleh dekat-dekat? Wong ini istrinya, suami istri. Hatta yathurna. Sehingga yenta suci sapa anisa gitu. Jadi sebagai suami juga istri dalam kehidupan berumah tangga harus tahu ini protokol tatanan hidup dalam rumah tangga yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah digariskan oleh Allah, harus tahu dan harus diamalkan. Nah gitu loh. Jadi jangan sampai pada saat istri ini lagi haid, jangan sampai ada kontak fisik, jaga jarak. Jangan dekat-dekat. Sampai kapan? Hatta yathurna. Sehingga yenta suci sapa anisa nanti. Nah, kalau sudah suci, biasanya kamu haidnya berapa hari? 1 hari apa 6 hari apa 7 hari apa 15 hari? Ya tergantung kebiasaan masing-masing. Kalau sampai 15 hari yang ngempet, ini sebagai suami harus ngempet selama 15 hari. Sabar Mas, empet dulu Mas gitu loh. Sabar, ntar kalau sudah suci kan boleh. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, monggo. Itu hak kamu kok Mas. Nah gitu, ini lagi Mas. Nah besok sudah suci, monggo. Hatta yathurna. Sehingga yenta suci sapa anisa. Tapi mandi dulu loh Neng. Jangan langsung suci Mas, sudah suci. Langsung tancep aja, nggak boleh. Mandi dulu. Tahu mandi enggak? Gimana niatnya? Harus diniati. Enggak asal mandi aja. Mandi sampai menggigil. Enggak ada niatnya. Ya belum suci kamu. Gimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari anil haidi gitu loh. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil
akbari anil haidi fardhal lillahi ta'ala. Harus diniati, enggak asal biar sampai basah kuyup sampai menggigil, enggak ada niatnya. Ya masih tetap tuh hadasnya. Makanya ini harus tahu, sebagai seorang istri juga seorang suami harus tahu. Ini tatanan Allah, protokol ilahi gitu loh. Jadi enggak asal mandi begitu aja. Innamal a'malu bin niat. Udah hafal belum niatnya? Coba ulang. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari anil haidi fardhal lillahi ta'ala. Guyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya diure biar sampai menyentuh kulit-kulit yang ada di kepala ini. Telinga-telinga digosok-gosok, lengket-lengket ini gosok-gosok. Semua kelek-keleknya ini yang harus kena air semua. Bawah kuku ini jangan sampai ada yang enggak tersentuh air. Kukunya dikolok-kolok, duburnya ini dikolok-kolok, juga yang depan. Maksudnya harus rata itu air, jami'ul badan. Nah ini prosedur namanya, tatanan protokol ilahi. Nah kalau sudah mandi, monggo kamu pakai baju yang rapi, yang seksi gitu loh. Pakai bedak, pakai parfum, pakai lipstik dan lain sebagainya. Kamu harus tampil aduhai gitu loh. Jangan terbalik. Kalau lagi arisan tampilnya Masya Allah aduhai. Lagi pergi berjanjenan, kumpulan, tampilnya di depan umum Masya Allah. Membuat orang terbengang-bengang. Ya Allah. Begitu di rumah sama suami, bau, kecut, nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai lipstik, nggak mau pakai bau yang harum, bau kalak kecut mulu ya Allah. Ini terbalik, itu kebanyakan seperti ini ya, yang di dunia ini ya. Makanya besok di akhirat tuh kebanyakan alunar tuh wanita. Di neraka itu Rasulullah pernah survei di sana ketika Isra Mi'raj. Loh ternyata ahli nar itu kebanyakan wanita. Kenapa? Ya gara-gara seperti ini. Di rumah sama suami kelombrot. Pakai baju yang raweh-raweh. Begitu keluar, tampil aduhai. Sama orang lain senyum-senyum. Omongnya lemah lembut halus. Sama suami gembreng-gembreng. Astagfirullahaladzim. Sabar nggih, kalau punya istri seperti itu harus sabar sebagai suami. Itu tantangan hidup dalam rumah tangga. Kalau kamu nggak sabar ya udah berantakan rumah tangga. Ya ada yang gembreng gitu loh caranya, sabar. Ya Allah, para sahabat, para nabi juga sama mendapatkan ujian yang tantangan hidup dalam rumah tangga, ada sama juga. Nah sebagai istri juga harus tahu gitu loh caranya, supaya saling menghormati sehingga muncullah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau di rumah ini suami datang, kamu tampil yang aduhai, senyum. Kamu senyum aja berpahala loh itu. Ini caranya dalam berumah tangga itu. Kalau sama orang lain, senyumnya bikin orang terpikat. Sama suami, melotot mulu. Ya Allah, gembreng-gembreng mulu. Hati-hati ini. Ini tantangan hidup dalam berumah tangga. Kalau belum bersuami istri, Masya Allah. Mas, hanya kamu yang ada di hatiku. Nah, ini orang kalau belum bersuami istri. Katanya saya juga, Dek, hanya kamu yang ada di hatiku. Saya itu selalu terbayang-bayang terus. Terbayang, selalu terbayang wajahmu
selalu terbayang. Kemana aja ku melangkah terbayang, selalu terbayang. Ini kalau belum bersuami istri gitu katanya. Akhirnya video callan mulu. Lu mas, di mana mas? Nanti kalau sudah bersuami istri beda lagi setannya yang datang. Ya ada jenuh, ada jemu, ada muak, macam-macam gitu loh. Ini tantangan orang hidup. Kalau belum bersuami istri, setannya membujuk-bujuk supaya terjadi suatu pelanggaran. Kalau sudah suami istri, setannya juga membujuk-bujuk sama. Bisik-bisik supaya terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita selalu mohon perlindungan sama Allah. Mohon a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah ini. Jadi kalau sudah mandi, pakai baju yang rapi, tampil yang seksi, yang aduhai, baru bilang mas, monggo mas gitu. Udah siap nih, mau di atas kasur apa di bawah kasur, di kolong apa di mana, monggo. Nanti di belakang faktu harsakum anasitum. Tapi ingat tuh mas, donga dulu gitu loh. Nah caranya berdoa dulu, jangan langsung tancep aja. Kalau masnya belum bisa berdoa, diajari doanya. Donga dulu mas, ayo bareng-bareng mas. Gimana dek doanya dek? Bismillah, Allahumma jannibna syaiton, wa jannibi syaiton ma razaqtana. Pripun dek, saya belum apa, ulangi dek. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton, wa jannibi syaiton ma razaqtana. Nah, diajari suaminya berdoa juga, karena setan itu nimbrung juga gitu loh, hati-hati. Setan tuh ingin menikmati juga. Kamu kalau nggak sebut, nggak mohon perlindungan sama Allah, kamu makan, kamu minum, setan ikut menikmati. Kamu ngumpuli istri kamu, setan ikut juga. Makanya mohon perlindungan sama Allah supaya dilindungi Allah. Agar setan nggak bisa ikut campur gitu loh. Setan tuh selalu begitu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan tuh melihat kamu juga CS-nya setan. Sementara kamu nggak bisa melihat setan. Makanya kalau kita nggak mohon perlindungan sama Allah, oh, dikuntiti setan mulu. Kita makan dikuntiti setan, minum kuntiti setan, bersetubuh kuntit setan. Setan ikut nimbrung juga, menikmati juga gitu loh. Makanya selalu mohon perlindungan sama Allah. Jadi setelah suaminya diajari doa, monggo mas, mau gimana mas? Pokoknya bebas, udah halalan thayyibah mas. Nah, Rasulullah bilang, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tuh. Di dalam buduk istri kamu itu ada shadaqah. Pokoknya Masya Allah lah, hidup berumah tangga itu selalu ibadah gitu loh. Senyum ibadah, duduk berdoa ibadah, bersanding berdoa ibadah. Dimana begini ibadah, begitu ibadah. Masya Allah. Pahala non-stop 24 jam. Kalau tahu protokol ilahinya, tahu caranya gitu loh. Kalau nggak tahu ya ditemani, disertai syaitan mulu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, fa idza tatoharna, mongko ing dalem nalikane wis suci, wis dadi suci sapa Anisa, faktuhunna, mongko padha nekanana sapa sira kabeh hunna ing Anisa. Jadi kalau udah suci, udah mandi, udah pakai baju yang rapi, kemudian tampil seksi, baru datangilah. Allah yang bilang, faktuhunna, mongko padha nekanana sapa sira kabeh hunna ing Anisa. Min haitsu amarakumullah, saking sekirane pos perintah kum ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah. Jadi kamu mengikuti bagaimana petunjuk Allah. Innallaha satamni Gusti Allah yuhibbu iku seneng sapa Gusti Allah
atawabina ing pira-pira wong sing tobat wa yuhibbulan seneng sapa Gusti Allah al mutatahhirin ing pira-pira wong sing sesuci. Jadi Allah tuh seneng pada orang-orang yang tobat, artinya Allah memberi pahala. Jadi kamu harus banyak-banyak tobat, namanya manusia nggak lepas dari dosa, ya. Juga seneng al mutatahhirin. Wa yuhibbulan seneng sapa Gusti Allah al mutatahhirin ing pira-pira wong sing sesuci. Artinya Allah memberi pahala pada at-tawabin juga al mutatahhirin. Sumaqala wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.